video tentang analisis produk bank syariah untuk memenuhi proyek ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ayu Aziza, SEMM. Selamat menyaksikan. Oke, halo. Aku punya pertanyaan nih mengenai bank syariah. Jadi yang pertama itu apa aja sih jenis-jenis produk bank syariah? Di sini saya akan membahas mengenai produk-produk bank syariah. Yang pertama adalah musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal dan keuntungan atau risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, bank memberikan modal ke toko kelontong dan membagi keuntungan berdasarkan porsi modal. Yang kedua ada al-mudharabah, yaitu akad kerjasama di mana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lain menjadi pengelolanya. Mudharabah tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada mudharabah mutlakah yang artinya akad yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menjalankan usaha dan juga menginvestasikan dana tanpa adanya batasan waktu, tempat, atau jenis usaha. Contohnya, seorang pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk diinvestasikan di berbagai jenis usaha yang dianggap menguntungkan. Kemudian ada mudharabah muqayyadah, yaitu akad yang dimana pemilik modal memberikan batasan atau syarat tertentu kepada pengelola mengenai jenis usaha atau objek investasi yang ingin dikelola. Contohnya, seorang investor memberikan modal kepada seorang pengusaha untuk membuka usaha kuliner dengan kesepakatan usaha tersebut harus berjalan maksimal selama 2 tahun. Kemudian yang ketiga ada al-muzara'ah, yaitu akad kerjasama untuk mengolah lahan pertanian, di mana hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, kerjasama antara pemilik sawah, yaitu Pak A, dan petani penggarap, yaitu Pak B. Pak A menyediakan lahan dan bibit padi, sementara Pak B mengerjakannya dengan modal dan tenaganya sendiri. Setelah panen, hasil panen tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Misalnya 60% untuk Pak A dan 40% untuk Pak B. Kemudian yang keempat ada al-musakah, yang merupakan bagian dari al-muzara'ah, yaitu penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Contohnya, pemilik kebun anggur menyerahkan pohonnya kepada orang lain untuk dirawat dan disiram hingga berbuah dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen tersebut. Yang kelima ada bai'al murabahah, yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Contohnya, pengusaha meminta bank syariah membeli bahan baku kain sebesar 10 juta, kemudian bank menjualnya seharga 12 juta kepada pengusaha dan pengusaha membayar angsuran bulanan hingga lunas. Kemudian yang keenam ada bai' salam, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang yang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas dan disepakati. Contohnya, seorang pedagang memesan 100 kg gula pasir kepada pemasok. Pedagang tersebut membayar penuh di muka dan barang akan dikirim 1 bulan kemudian sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian yang ketujuh ada bai'al istihna, yaitu akad jual di mana barang dipesan terlebih dahulu untuk dibuat sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan pembayaran boleh dilakukan di awal, bertahap, atau setelah barang selesai. Contohnya, seorang memesan mobil baru kepada pabrik mobil dan menyetujui harga dan waktu pengiriman. Kemudian, pabrik mobil tersebut membuat mobil dan mengirimkannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan pada saat mobil sudah diterima oleh pembeli. 8. Al-ijarah, yaitu akad sewa-menyewa dalam Islam yang merupakan pemindahan hak guna suatu barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikan barangnya dengan imbalan yang telah disepakati. Contohnya penyewaan barang seperti menyewa apartemen atau mobil serta penyewaan jasa.
Yang kesembilan ada al-wakalah, yaitu akad dalam Islam di mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan yang boleh diwakilkan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Contohnya, seseorang menitipkan uang kepada temannya untuk membelikan buku. Temannya bertindak atas nama pemberi uang. Kemudian yang ke-10 ada al-kafalah, yaitu akad dalam Islam di mana seseorang menanggung kewajiban orang lain, baik kewajiban utang, pembayaran, atau kehadiran kepada pihak ketiga. Contohnya, Ali berhutang 2 juta kepada Budi. Chandra menjadi penjamin bahwa Ali akan membayar utangnya. Jika Ali tidak mampu membayar, Chandra wajib melunasinya. Yang ke-11 ada al-hawalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Contohnya, Desi berhutang sebesar 1 juta kepada Evi, kemudian Fani mempunyai utang sebesar 1 juta kepada Desi. Apabila Desi tidak mampu membayar utang kepada Evi, maka Fani wajib melunasinya kepada Evi. Yang ke-12 ada arahan, yaitu akad dalam Islam tentang gadai, yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang, sehingga utang tersebut lebih terjamin pembayarannya. Contohnya, masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak dapat menggadaikan perhiasan emas atau barang berharga lainnya di lembaga keuangan syariah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Untuk yang kedua itu apa sih keunggulan dari bank syariah dan kekurangan dari bank syariah? Nah, keunggulan utama pada bank syariah terletak pada penggunaan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Akad yang digunakan juga cukup beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti akad wadiah untuk penitipan dana, akad mudharabah untuk kerjasama dengan sistem bagi hasil, dan qard sebagai akad pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai kesepakatan. Selain itu, bank syariah juga tidak membebankan biaya administrasi bulanan kepada nasabah. Hal itu tentu sangat menguntungkan, terutama untuk masyarakat yang ingin menabung dengan nominal yang kecil tanpa khawatir saldonya berkurang. Keunggulan selanjutnya yaitu bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, yang dimana besarnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah disesuaikan dengan pendapatan bank, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu bank syariah memiliki produk-produk khusus yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, seperti tabungan haji dan umroh, tabungan kurban, wakaf, dan juga deposit syariah yang membantu nasabah muslim dalam menjalankan ibadah. Adapun kelemahan dari bank syariah sendiri yaitu kerentanannya terhadap nasabah yang tidak beretikat baik. Hal ini terjadi karena bank syariah didasarkan pada prinsip kepercayaan dan juga kejujuran, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga karena jumlah bank syariah di Indonesia yang masih terbatas jika dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, keterbatasan inilah yang akhirnya berdampak terhadap jumlahnya mesin ATM dan juga layanan pendukung lainnya yang masih belum merata, sehingga dalam beberapa kondisi menyulitkan nasabah. Kelemahan selanjutnya yaitu pada sistem bagi hasil, yang dimana membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks dan juga ketelitian yang tinggi, karena jika ada kesalahan dalam proses perhitungan akan menimbulkan resiko kerugian baik bagi pihak bank ataupun pihak nasabah itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah. Berdasarkan penelitian Yusria di tahun 2020, masih terdapat tanggapan bahwa sistem bagi hasil ini hanyalah pengganti istilah bunga. Padahal secara konsep, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar.
Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih masyarakat melihat produk bank syariah ini? Tingkat pemahaman dan minat masyarakat terhadap produk-produk bank syariah. Pengetahuan masyarakat tentang produk bank syariah menggambarkan sejauh mana pemahaman mereka terhadap berbagai layanan dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, banyak ekonom muslim yang menilai bahwa salah satu hambatan utama dalam perkembangan bank syariah adalah karena masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep, sistem, dan mekanisme operasional bank syariah. Informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk perbankan syariah sangat penting karena dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para calon nasabah dalam memilih bank. Semakin baik penjelasan tentang suatu produk, maka calon nasabah akan lebih mudah menilai apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Jika dinilai cocok dan menguntungkan, maka mereka cenderung tertarik untuk menggunakan layanan tersebut. Secara umum, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2016, tingkat literasi keuangan syariah hanya mencapai 8,11%, sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 11,06%. Menurut Adawayah dalam Ismanto 2018, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi faktor utama mengapa produk bank syariah belum menjadi pilihan utama. Data OJK juga menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah nasabah bank syariah baru sekitar 15 juta orang, jauh lebih sedikit dibandingkan 80 juta nasabah bank konvensional atau hanya sekitar 18,75% dari total nasabah perbankan nasional. Bahkan, pangsa pasar bank syariah mengalami penurunan dari 4,8% pada 2016 menjadi 4,6% pada 2017. Kondisi ini mencerminkan bahwa minat masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai sistem perbankan syariah, sehingga masyarakat lebih familiar dengan bank konvensional. Selain itu, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah belum mampu bersaing dalam hal layanan, fasilitas, dan inovasi dibandingkan dengan bank konvensional. Minat merupakan salah satu unsur dalam perilaku seseorang saat melakukan konsumsi. Minat membeli mencerminkan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau mengambil keputusan sebelum benar-benar melakukan pembelian. Menurut Fajrina 2012, minat memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, bersifat individual, yang artinya setiap orang memiliki minat yang berbeda-beda. Yang kedua, menimbulkan efek pembeda, karena minat seseorang dapat membedakan dari orang lain dalam hal pilihan dan tindakan. Dan yang ketiga, berhubungan erat dengan motivasi, di mana minat dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh dorongan internal individu. Yang keempat, dapat berubah-ubah, karena minat bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari proses belajar, serta bisa berganti tergantung pada kebutuhan dan pengalaman serta suasana hati dari seseorang. Yang kelima, secara umum, minat masyarakat atau konsumen terhadap suatu produk atau layanan bank ditentukan oleh seberapa besar manfaat dan nilai yang mereka rasakan dari produk maupun pelayanan yang diberikan lembaga tersebut. Baik, di sini tadi kan katanya sudah nanya nih, Ya, tentang produk bank saya ke saya. Ada 3 pertanyaan tuh. Boleh kali saya juga bertanya tentang produk saya ini ke Kakak, sarannya dah. Saran untuk peningkatan produk bank saya atau bank saya tersebut. boleh. Yang pertama kayak untuk meningkatkan produk jaringan,
Lalu yang kedua ada meningkatkan pelayanan. Ya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pemahaman masyarakat, edukasi balik. Nah, ya. Lalu yang keempat untuk meningkatkan ini sih lebih ke arah kayak produknya, supaya masyarakat lebih paham. Baik, nah mungkin ya kayak juga nanya ya, berarti saya juga nanya biar sama-sama biar tahu lah. Benar, betul. Sama-sama memahami juga. Baik, oke. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya dan terima kasih untuk Ibu dosen